Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di hari Jumat malam Sabtu pada kesempatan kali ini setelah kemarin izin untuk melaksanakan salat Hari Raya Idul Kurban, Idul Adha, ya. Jadi kajian malam Sabtunya kita undur dan alhamdulillah sekarang kita bisa melangsungkan kembali kajian tahsin kita. Insyaallah kita akan kembali lanjutkan di program tahsin, ialah perbaiki bacaan dengan baik, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ingat kemarin kita belajar mengenai surat Al-Fatihah, ya. Insyaallah kajian tematik pada kesempatan kali ini tentang tahsin, di mana kita akan melangsungkan secara tematik. Tema yang akan kita bahas adalah kita mengambil dari surat An-Nas. Teh nggak bisa ke depan teh, nggak bisa masuk. Oh. Baik, ya. Dari surat An-Nas, sekaligus ini bagian dari aplikasi ataupun aplikatif yang nantinya bisa kita baca dalam sholat kita, ya. Jadi modulnya Bapak dan Ibu atau teteh-teteh dan akang-akang, jadi modul nama tergantung abdi kumaha abdi. Jadi kajiannya tematik, ada satu ayat yang dibahas atau satu surat yang dibahas, kemudian ada satu tema tajwid yang akan kita kupas bersama-sama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus di surat An-Nas, ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai kesalahan umum dalam membaca surat An-Nas, ya. Kesalahan umum dalam membaca surat An-Nas, di mana ada beberapa bacaan apabila kita keliru menyampaikan ataupun mengatakannya, mengucapkannya, akan berbeda maknanya. Baik, apa itu? Yang pertama adalah membaca lafaz a'udzu. Membaca lafaz a'udzu. Kalau kita belum belajar bagaimana pengucapan makharijul huruf dengan baik dan benar, maka kita akan keliru dalam mengatakan a'udzu. Sehingga hal ini akan memungkinkan kalau kita membaca surat An-Nas itu akan keliru dalam pengucapannya. Misalkan kieu Bu, biasakan kita kalau mendengar orang membaca surat An-Nas sok kieu, Qul a'udzu birabbin nas, gitu nya. Anak-anak teh gitu membaca teh keur mah ku guruna dibimbing gitu deh. Jadi nurut we anak-anak teh gitu. Ya kumaha guru napa? Ya qul a'udzu. Dia dibacanya da, tidak da. Maka akan memiliki makna yang lain. Kalau dibaca a'udzu dengan huruf da, maka maknanya adalah a'udzu, aku berlindung. Tapi kalau misalkan a'udzu, nah gitu, dibacanya adalah da, itu adalah aku kembali, ya. A'udzu, aku kembali. Kalau a'udzu, aku berlindung. Itu makna yang kesalahan umum yang pertama. Pengucapan lafaz a'udzu tidak dengan da tetapi dengan da. Yang kedua adalah pada lafaz maliki, maliki, ya. Pada lafaz maliki, umumnya orang-orang, ya, kesalahan umum dalam surat An-Nas dibacanya itu dibaca panjang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, nah digituin. Dibaca nanti dipanjangkeun gitu, teh umum. Saha-saha wae rek, mau itu orang tua, ya, remaja atau anak kecil, kalau belum belajar secara baik tahsin ataupun tajwidnya, maka membaca
kebiasaan membaca surat An-Nas teh di ayat kedua itu dibaca panjang maknya. Seharusnya dibaca pendek. Kira-kira kalau kita panjangkan maknanya apa? Maliki. Maliki sama dengan Al-Fatihah yang kemarin ditanyakan oleh Kang Adnan. Lamun maliki dina surat Al-Fatihah dibaca pendek, naon manana? Tak ieu sami. Ini juga sama. Kalau dalam surat An-Nas itu dipanjangkan, apa maknanya? Kalau maliki, nah itu adalah pemilik. Artinya teh maliki itu pemilik. Tapi kalau maliki itu artinya adalah raja. Sama atau beda? Beda. Jauh atau dekat? Nya deket. Ya, ayah raja memiliki itu. Ayah ada pemilik raja bukan? Belum tentu. Tapi kalau raja memiliki apa? Iya, apa we? Memiliki kekuasaan, memiliki wewenang kan gitu. Kan masih umum. Tapi kalau pemilik raja bukan? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya makanya ada dekat-dekat. Maka nanti pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, ada riwayat yang lain itu dibacanya pendek, maliki. Ada pemahaman mengenai tafsirannya ialah raja gitu. Jadi Allah teh maliki, raja, yaumiddin, hari pembalasan gitu. Kalau yang maliki, nah dibaca panjang, pemilik, hari pembalasan. Ya betilah, beda-beda tipis gitu. Tapi tetap ada konsekuensi yang harus disampaikan di sana. Nah intinya pengucapan dalam surat An-Nas yang umum sekali dibaca dalam umat ataupun masyarakat pada umumnya itu dibaca panjang, semestinya dibaca pendek. Dan riwayat yang lain sama, itu dibaca pendek. Tidak ada riwayat yang membaca panjang dalam surat An-Nas kecuali dalam surat Al-Fatihah. Ya, jadi tidak ada imam yang membaca An-Nas teh maliki teh dibaca panjang, tidak, semuanya dibaca pendek. Jadi tidak ada maliki, semuanya dibaca pendek, maliki gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga, kesalahan umum yang ketiga adalah jarang sekali membaca dalam keadaan gunnah. Sok dilewat gitu gunnah teh, nun tasdidnya dilewat ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kan gitu. Itu 3 kesalahan umum ya. Jadi kalau kita ulangi, yang pertama 3 kesalahan umum dalam membaca surat An-Nas adalah 1, pengucapan lafaz a'udzu ya. Yang kedua, pengucapan lafaz maliki ya, dibaca panjang umumnya, semestinya dibaca pendek. Kemudian gunnah ya, jarang sekali dibaca gunnah. Oke. Nah, karena kita sedang belajar ilmu tajwid dan ini kesalahan umumnya sudah kita pelajari, maka insya Allah kita aplikatif supaya 3 kesalahan umum ini kita bisa atasi. Dan yang paling pokoknya kita prioritas kepada hukum tajwid ialah hukum gunnah. Tapi sebelum itu sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. An-Nas ya. Al-Fatihah bari kalamun. An-Nas ya. Itu papuket ya. Baik, kita coba. Saya ta'awudz dan basmalah, boleh Bapak dan Ibu ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk, 1 2 3. Baik, supaya iramanya pas, mah tefalas gitu, keluarkan suarana. Ya, kemudian iramanya naik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirajim, iramanya. Bismillahirrahmanirrahim.
turun. Baik, kita sama-sama vokalnya dikuatkan dulu. Ta'awudz dan basmalah, pola iramanya naik dan turun. Yuk, 1, 2, 3. Good. Baik, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Naik. Qul a'udzu birabbin nas. Bin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Naik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Turun. Baik, di surat An-Nas banyak sekali nun tasydid, ya. Itu adalah latihan gunnah kita. Pertanyaannya, ari gunnah teh naon, Bu? Gunnah itu apa? Apa? Dengung. Ari idgham bi gunnah dengung bukan? Ari gunnah teh apa gitu? Ya. Baik, ini kan ya tadinya saya siapkan slide. Ya, biar langsung kita hadirkan. Jadi lain dengung sebenarnya. Suara dengung. Bukan dengung. Ada dengung lah, bukan. Bukan, ini mah guna itu suara dengung gitu. Yang keluar melalui, bisa gitu suara keluar dari hidung? Hah? Bisa gitu suara keluar dari hidung? So sekali deh. Jadi gunah teh apa? Suara yang keluar dari mulut. Kayak lah ya tadi gua tuh kan. Jadi gunah teh suara yang keluar dari rongga hidung, kada lain hidung. Iya, karena rongga hidung dan hidung beda. Jeung kuda. Beda rongga hidung dan hidung, ya. Kalau yang keluar dari hidung itu bisa ingus misalkan, tapi ini mah rongga hidung, makanya suaranya bukan dari hidung, tapi suaranya ya dari pita suara yang melalui rongga hidung, yang selalu menyertai dari huruf nun tasydid atau mim tasydid. Jadi maksudnya suara dengung yang keluar melalui rongga hidung, yang suara itu biasanya hadir pada nun tasydid atau mim tasydid. Nah, maka gunnah ini apabila Bapak dan Ibu lihat ada nun tasydid dan mim tasydid, maka kita membaca gunnahnya itu 2 harokat. Tahan suara selama 2 harokat. Baik, sekarang kita akan coba latihan supaya lebih baik lagi. Mimma. 1, 2, 3. Jadi dengungnya gitu harus terasa. Karena rongga hidung kita harus terasa dengungnya itu melalui rongga hidung. Bagaimana caranya untuk mengetahui suara kita melalui rongga hidung? Disentuhkan hidungnya gitu Kalau suaranya berubah, maka itu sudah masuk rongga hidung. Mim. Nah, itu masuk.
itu disentuhkan teh. Itu latihannya. Tapi kadang-kadang ada juga yang mengatakan eta mah sudah otomatis. Tidak, justru harus dilatih. Ada orang yang mengatakan, ada orang yang membaca gunnah teh tengirung ada, karena dia sudah berlatih pernapasan misalkan. Mim itu teh enggak itu apa namanya? Enggak gunnah. Harusnya ke hidung. Mim gitu. Ada yang kayak gitu. Harus dilatih katanya, harus dilatihkan. Tapi ada juga orang yang mengatakan ada gunnah mah natural cenah. Itu dilatih oge bakal ada gitu saurna. Ya itu mah silakan pada kemampuannya masing-masing. Karena ada setiap orang yang pengucapan teh bukan hanya mim tasdid dan nun tasdid teh gunnah, kabeh gunnah. Nah, da ngirung teh mah ka mana maneh teh. Nah, ini gitu. Aya. Nya kan aya nu kitu kan? Iya, pada kaneo gitu kan. Itu kan gunnahnya bukan pada tempatnya. Gunnah semua. Oke, inna 1 2 3. Summa innahu walakinna aktsaran nasi wa amma man khafa wa nahan nafsa fa ammal ladzina amanu innal ladzina kafaru mimma kana fihi lahum jannatun ikut saya bacaannya fa'azallahumaz syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi 2 3 ayat ini pasti hafal. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. 2 3 Engap, nggak apa-apa. Alhamdulillah berjamaahnya. Yang satu baca, yang satu bernafas. Ya, jadi indah hari hidup berjamaah. Baik, selanjutnya. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. 2 3 yuk. Oke. Buka tuh maskernya. Kurma orongop di masker. Kawas nu arenya we di masker teh padahal mah nya gitu. Nya kawas nu arenya padahal mah nya. Dia bilih terkenal. Ya. Terus kalau udah terkenal gimana sih perasaannya? Ya.
Sebenarnya kalau terkenal tidak, sebenarnya nggak terlalu enak juga sih, capek juga gitu. Ya kan abdi wae kan hampir mirip gitu. Pas kita pas ketemu teh Ustaz Agusnya, nya Ustaz Agus ya. Paroto dipikeun ka hareser kusik teh tak jarang pewe tak kayak nama kenaon sih gitu buat terkenal. Make ieu deui we gitu. Pas corona teh kira di online kan lagi udah we. Jadi teu terkenal di Paroho we. Abdi Ustaz Agus bu teuing teu wawuh cenah aya kitu. Tapi geuning kan ieu online deui nya hoyong we mun diulah. Karena ada request juga, Ustaz cenah kalau kajian tahsinnya coba di online kan karena ada jamaah juga yang tidak bisa ikut tapi bisa menyaksikan di online gitu. Ya. Sob, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa kalau terkenal dengan dalam kebaikan mah. Yang enggak boleh terkenal itu adalah dalam keburukan. Ya kita mah berbaik sangka. Kalau berbaik sangka dosa atau pahala? Hah? Kalau berbaik sangka husnudzon dosa atau pahala? Ada nggak berbaik sangka itu dosa? Hah? Ada nggak berbaik sangka itu dosa gitu? Ada nggak berburuk sangka teh pahala? Dapat kebaikan gitu, dapat nilai kebaikan, ada nggak? Ada. Berbaik sangka ada yang nilainya teh dosa. Kapan? Berbaik sangka pada orang yang bermaksiat, geus puguh maling, arek dianggap tahajud. Nya kan, ya geus puguh maling gitu nya, make masker misalkan. Ya kan maling make masker kan? Hah? Oh topeng. Ada topengnya maskeran bedana. Oh beda ya. Oh make topeng. Langsung dia teh masuk dia lewat jendela. Keluar bawa gemolan, cik. Kita mau suudon, mau husnudon. Hah? Dapat pahala lah, dapat dosa. Lamun orang husnudon, dosa, bagja. Erek sodakoh mah batur teh nya nepikeun ka alim aya nu terang. Sodakoh teh dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dia teh sodakohna teh lewat jendela. Wajahnya ditutup gitu ya. Malam hari jam 2 gitu sodakoh teh lewat jendela keluarna teh meni bagja eta anu sodakoh ada kitu anu maling manya cika lamun kitu dosa atau napi kan dosa itu teh berbaik sangka pada kemaksiatan teh dosa gitu. Terus kalau ada 2 orang nih akhwat maaf laki-laki dan perempuan masuk ke ruangan dikunci dihordengan ditutup padahal ulah teh apal dia teh anak SMA belum nikah belum apa-apa misalkan tapi masuk arek berbaik sangka arek berburuk sangka maunya berbaik sangka bagja jika marek tadarusan talaki alif katanya mau begitu bagja duaan alim katingali kuno sanes ibadah teh cenah mau begitu. Ada juga suudon yang yang dia itu memang jadi pahala kawas tadi. Jadi anu maling suudon kan anu maling. Geus puguh make topeng, geus puguh lewat jendela lamanya harus husnudonnya suudon. Maling ya langsung misalkan panggil polisi atau panggil hansip. Ada tadi misalkan yang mau berzina langsung kurang teh ditindak. Itu jadi pahala. Berburuk sangka dalam kemaksiatan dapat pahala. Berbaik sangka dalam kemaksiatan dosa. Sebaliknya berburuk sangka dalam ibadah dosa. Arek salat tahajud, ustad make kopiah, make sarung, make koko, ditewak ku hansip, bade ka masjid moal katipu nya ge pahaji jigana marek maling mah nya tuh. Nya make kopiah, make koko, make sarung arek ka masjid geus bukti teh make sarung. Keluar di rumah nyantai, jalannya juga tidak terlalu tergesa-gesa, ya. Misalkan bawa kunci masjid apa jeung urang teh wawuh eta teh pahaji misalkan. Ditewak ku hansip teh moal katipu Pak Haji abdi mah ku baju teh tetep pokokna mah jam 2 keluar tek maling menyer gitu dosa karena dia teh mau beribadah gitu ya. Jadi tetap ada prasangka baik yang dosa, ada juga prasangka baik yang pahala. Sebaliknya ada prasangka buruk yang dapat pahala, ada prasangka buruk yang dapat dosa gitu. Itu kemana ya teh jadi baik, innaladina ya, saya ulangi lagi Bapak dan Ibu, teteh-teteh silahkan diikuti ya. Innalladzina amanu pendek 1 2 3.
wa amilus solihati lahum jannat. 1, 2, 3. Coba digabung. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat. 1, 2, 3. Jangan dipotong. Jannah. Baik, sambung. Innahul haqqu mir rabbik. 1, 2, 3. Innahul haqqu mir rabbik. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. 2, 3. Aktsaran nasi la yu'minun. Baik. La yu'minun. Yuk sama-sama. Anas, ta'awudz dan basmalah. Bapak dan Ibu silakan baca Anas, ta'awudz dan basmalah. Nanti saya akan simak bacaannya. Silakan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Baik. Mengalir. Min syarril waswasil khannas. 2, 3. Alladzi, lanjut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terakhir. Minal jinnati wan nas. Ada kan beberapa orang yang getek gitu, hayang lanjut gitu. Minal jinnah gitu. Karena posisinya belum terbiasa. Oke, akhwat sebelah sini silakan, ada yang mau mencoba dibaca? Ya, ada komentar dari Abdul Ajid. Ya, beda ya, memang beda pengajarannya. Oke, terima kasih Pak Eri. Oke, lanjut. Ada yang mau mencoba dari akhwat sebelah kanan? Yuk, siapa? Atau dari ikhwan dulu? Siap, mangga. Apa? Boleh. Ari beda. Ari geus apa lagi dah? Ari posisi dites mah beda. Oke, silakan. Ya. Kalau lepat dilepatkan. Kalau salah disalahkan, dikasih tahu yang benar. Oke, mangga silakan ta'awudz dan basmalah. Oke, good. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya, betul. Malikin nas.
Baik, hamasnya kurang masuk, ya kurang keluar maksudnya. Maliki, ya. Malikin nas. Sambung. Ilahin nas. Baik, sambung. Min syarril waswasil khannas. Kha, makhrajnya di mana kha? Tenggorokan bagian atas, tengah, bawah. Atas, tengah, bawah. Kha. Atas, tengah, bawah. Kha. Umumnya kalau kita menjawab makhrajnya sok ieu ari huruf kha di mana? Kha. Kha dirasakan lah. Ya. Kha teh di atas. Di sana teh ada dua huruf, ada kha, ada gha. Maka huruf kha karena dia perbatasan ada getaran. Ya. Jangan lupa digetarkan. Jangan dilepas itu. Min syarril waswasil khan atau khan tidak, tapi khan ya diulang. Min syarri 1 2 3. Min syarril waswasil khannas. Betul. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, mumtaz, good. Ada lagi dari akhwat dari gerbang masuk. Sak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Eri. Ya, salam kembali kepada keluarga di rumahnya Pak Eri. Insyaallah, kapan kita berjumpa Pak Eri? Baik, silakan. Ada yang mau mencoba dari gerbang masuk? Ayo. Atau dari ibu-ibu. Kalau kemarin ibu apa? Bu Nur Hayati, sekarang ibu yang sebelahnya. Baik, silakan Bu. Ya. Oke. Diulang. Ya. Bunyi A dibuka secara sempurna, tapi tidak masuk ke huruf A, jadi tidak terdengar tebal. Kul A, tidak kul E, tapi kul A. Kul a'udzu, kul a'udzu. Ya, diulang. Kul A, tidak kul E. Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Oke, sambung. Malikin nas. Ya. Ilahin nas. Mm-mm. Min syarril waswasil khannas. Baik. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi, tidak allazi, tapi alladzi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sambung. Minal jinnati wan nas. Baik, alhamdulillah. Yuk, ikhwan. Wangi. Yuk, siapa? Ya, mangga Mbak Desa. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, punten boleh diulangi Ustaz, sempurnakan.
A'udzu billah. Tenang saja, tidak usah tergesa-gesa. Muni barungah salah tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. naik. Ya. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi pola mengayun itu diayun tapi tong nyentak gitu. A'udzu billahi minasyaiton. Tong dikitu tong disentak-sentak gitu. Tapi polanya diayun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tong disentak gitu. A'udzu billahi. Tong dikitu-kitu tah. Natural aja mengalirnya. Ya, silakan Ustaz, boleh diulang 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dibalik tadi anu jim teh naikna tadi teh. Jadi jim teh nu naikna, ya anu him teh nu turun gitu. Ieu mah dibalik antum. Ya enggak apa-apa, sok dengan naon. Kul. Qul a'udzu birabbin nas. Tidak au tapi a'u. Yang satu a hamzah, yang satu a ain. Jadi a'u tidak au. 2 3 diulang. Qul a'udzu birabbin nas. Betul. Malikin nas. Good. Ilahin nas. Iya. Min syarril waswasil khannas. Alladzi Yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi anu yuwaswisu masa ariel sukma so jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Turun, diulang, sempurnakan 2 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, sambung. Minal jinnati wan nas. Bagusnya harinya lenggeng mah. Alhamdulillah, barakallahu fi. Oke, jadi kesimpulannya dalam surat An-Nas kita menghindari 3 kesalahan umum. Yang pertama, a'udzu itu dibaca a'udu. Alhamdulillah semuanya sudah bisa menyampaikan dengan dha. Yang keduanya adalah maliki mesti dibaca pendek, tidak dibaca panjang. Yang ketiga gunnah, dan kita yang ini sedang perdalam. Jadi gunnah teh kesimpulannya naon cenah? Suara dengung yang mengalir melalui rongga hidung gitu, yang biasa menyertai nun tasydid. Tasydid atau tasydid? Pakai J atau pakai D? Pakai D, bukan tasydid, bukan pakai J tapi pakai D. Tasydid. Nah, gitu. Jadi yang menyertai nun tasydid dan mim tasydid itu yang disebut dengan gunnah. Bahkan guru saya mengatakan kalau ingin membaca membaca Al-Qur'an, gunnah teh diambil serapannya oleh bahasa Sunda. Gunnah teh ngeunah cenah gitu. Gunnah teh ngeunah. Gunnah ngeunah. Nya. Jadi lamun gunnahna teu ngeunah bacaanna teh. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi enggak enak itu, ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun.
Kalla sayalamun tsumma kalla sayalamun. Jadi enggak enak gitu kalau enggak digunakeun teh. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Kadangunna teh raoseun lamun gunahna ngeunah gitu ya. Jadi kesimpulannya kenapa gunah ini saya lebih awal? Satu, biar bisa aplikasi dalam pembacaan Al-Quran kita sehari-hari, karena gunah itu memang selalu hadir dalam bacaan Al-Quran kita. Yang keduanya bisa langsung aplikasi di surat yang sudah kita hafal, dan mungkin surat ini yang sering kita baca dalam sholat kita. Ya, ada Al-Baqarah mah poho. Al-Baqarah mah poho lain teu apal. Poho ngapalkeun anak, ya. Gitu. Maka Anas we anu dipake nate. Nah, itu dia. Jadi sampai sini dulu mungkin untuk pembahasan kesempatan ini. Insyaallah minggu depan kita akan masuk di materi yang baru dengan surat yang baru. Rencananya insyaallah minggu depan kita akan belajar qalqalah dari 3 surat. Ya, belajar qalqalah dari 3 surat. Apa itu? Jangan kemana-mana. Insyaallah kita akan sambung lagi pada kesempatan minggu depan. Ya. Baik, sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Tidak ada, nggak apa-apa. Yuk kita sambung lagi. Hah? Bademu? Ya atau bisa iya gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Cara membaca gunah asli dengan idgham bigunah sama aja. Kalau idgham bigunah kan lebur. Lebur itu si nunnya teh nggak dibaca gitu. Tas si nun anu eta teh jadi dia menjadi tahan menjadi gunahna anu nyambungkeun kana huruf berikutnya. Kecuali kalau yang mim sama nun. Mim sama nun mah ditahan memang. Nun sama mim maksudnya gitu. Kalau mim sama nun mah nanti dia hukumnya hukum idhar syafawi. Tapi kalau nun sama mim idgham bigunah. Kecuali nun sama ro misalkan idgham bila gunah. Nun sama la idgham bila gunah. Itu mah si nun nate langsung masuk ke la. Milla misalkan, mirrobika misalkan gitu. Baik, ada lagi? Cekap. Alhamdulillah, insyaallah kita sempurnakan di minggu yang akan datang. Terima kasih. Gimana? Oh, baik, terima kasih. Itu saja pemirsa yang ada di YouTube dan ada yang di Instagram. Kita akan minggu depan kita akan sambung lagi. Jadi insyaallah kajian tahsin kita adakan di Masjid As-Sof Jati Handap ya. Jati Handap di Cicahem setiap hari Jumat pukul 19.30 malam ya, malam Sabtu. Jadi bagi pemirsa di Instagram atau di YouTube yang ingin mengikuti kajian tahsin boleh standby, stay tune di 17.30 ya. Apakah itu di IG-nya ataupun di YouTube-nya? Hah? Ini 19.30. Ngetes ya. Bisa sarare ngetes. Ya nih ulah we salah. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.